Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Silmi Hafiani. Ibu di sini mengajar sebagai guru bimbingan dan konseling dan sekaligus sebagai pembina kesiswaan. Pertama-tama Ibu ucapkan selamat datang kepada kalian semua, siswa baru kelas 7 SMP Negeri 10 Sumedang. Kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan sebuah materi tentang pendidikan karakter. Lalu apa saja sih poin-poin yang ada di pendidikan karakter? Yuk stay tune. Yang pertama ada pengertian karakter, yang kedua ada cara membangun karakter, yang ketiga ada contoh pembelajaran karakter secara online, dan yang keempat mengenalkan etika dan tata krama. Yuk mari simak penjelasannya berikut. Nah, pada kesempatan ini kita akan mulai untuk membahas tentang pengertian karakter. Secara sederhana, karakter itu ialah sifat atau watak yang membentuk suatu akhlak manusia. Karakter atau sifat ini tentu setiap orang berbeda. Pasti memiliki sifat atau karakter yang berbeda. Orang yang kembar saja pasti memiliki sifat atau karakter berbeda pula. Nah, sehingga watak atau sifat ini yang dinamakan karakter ini mempengaruhi cara bersikap dan berperilaku. Contohnya begini, kita memiliki karakter selalu percaya diri atau tampil percaya diri, tampil pede gitu. Perilaku apa yang diperlihatkan? Yaitu perilaku yang tidak malu-malu. Tidak malu-malu dalam artian yang positif. Tidak malu untuk bertanya, tidak malu untuk menyampaikan ide, gagasannya, dan tidak malu ketika salah dalam menjawab pertanyaan yang dari guru maupun orang lain. Yang kedua, ada terbentuknya karakter. Bagaimana sih terbentuknya karakter itu? Terbentuknya karakter adalah dari kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, yang dinamakan pembiasaan. Sehingga dari pembiasaan inilah yang membentuk perilaku. Nah, sekarang Ibu tanya pada kalian, apakah kalian mempunyai cita-cita? Tentu pasti kalian punyalah ya. Misalnya, kalian ingin bercita-cita sebagai pengusaha yang kaya raya dan sukses. Maka karakter yang harus kalian bangun dan yang harus kalian miliki adalah karakter disiplin, tanggung jawab, kerja keras, optimis, dan penuh percaya diri. Karakter inilah yang harus kalian bangun, yang harus kalian tingkatkan sejak memasuki SMP. Disiplin. Kita bahas satu-satu ya. Karakter disiplin dalam meraih cita-cita. Contohnya dalam belajar aja dulu ya. Jika ada guru mata pelajaran yang memberikan tugas, kemudian tugas tersebut harus dikumpulkan sore ini, atau bahkan malam ini, orang yang memiliki karakter disiplin akan langsung mengerjakan tugas saat itu juga dan menyelesaikannya. Kemudian mengumpulkannya tepat pada waktu yang diminta oleh guru. Orang yang disiplin tidak akan menunda-nunda tugas dulu. Lalu, Bu, bagaimana dengan kalau tugasnya itu sangat banyak dari beberapa mata pelajaran? Nah, caranya adalah harus pintar dalam mengelola waktu. Kalau dalam pembelajaran online kan kita bisa membuka Google atau misalnya kita bisa menyimak paparan penyampaian dari YouTube. Dari YouTube bisa juga ya kan? Atau misalnya kita bisa bertanya dengan teman, seperti itulah. Kemudian tanggung jawab. Apa tanggung jawab sebagai seorang pelajar? Ya tentunya belajar. Pada pembelajaran online atau daring ini, waktu belajar kan sudah ditentukan ya, dari mulai jam 8 sampai jam 12 siang. Untuk itu,
Mari pergunakan jam tersebut untuk belajar dan penyelesaian tugas. Karena tetap tanggung jawab kalian adalah sebagai seorang pelajar. Kemudian apalagi? Kerja keras. Dalam meraih cita-cita, untuk mencapai cita-cita tentu perlu kerja keras yang tinggi. Kerja keras itu penting. Misalnya ketika dalam belajar, ada tugas-tugas yang memang sangat sulit untuk diselesaikan, ya kalian kerja keras dulu. Bagaimana caranya? Misalnya bisa kalian membaca dari Google, bisa menyimak dari YouTube, bisa juga kalian berdiskusi dengan teman yang dekat dengan rumah, atau bisa juga dengan bertanya kepada kakak tingkat yang jenjang sekolahnya lebih tinggi, misalnya kelas 8, kelas 9, atau bahkan kakak kalian yang berada di SMA atau SMK, seperti itu. Jangan dikit-dikit, udahlah sulit, udah simpan aja. Nah, jangan seperti itu. Jangan mudah menyerah seperti itu. Jangan sedikit-sedikit, udahlah ketika tugas yang tidak dapat diselesaikan dengan baik, simpan, dan akhirnya nanti lupa sehingga tidak mengumpulkan tugas, itu akan berdampak pada nilai kalian juga, seperti itu. Nah, sekarang coba renungkan oleh diri kalian sendiri ketika kalian tidak berusaha keras dan cepat menyerah, gampang menyerah, apakah cita-cita kalian itu dapat tercapai? Coba renungkan. Kemudian karakter optimis dan percaya diri. Kita harus yakin dan percaya diri. Mau itu salah atau benar, harus yakin dan tetap percaya diri. Bagaimana cara membangunnya? Kamu sugestikan, kamu bicara dalam diri kamu bahwa saya bisa. Saya yakin dan saya mampu. Misalnya, dalam mengerjakan tugas, dalam menyelesaikan tugas ada tugas-tugas yang sulit diselesaikan. Kamu teguhkan pada diri kamu sendiri bahwa kamu bisa, kamu yakin, kamu bisa, dan kamu mampu untuk menyelesaikan tugas tersebut. Terlepas dari benar atau salah jawaban kamu itu, seperti itu. Nah, hal-hal tersebut yang perlu diterapkan ketika kalian belajar di sekolah, baik melalui tatap muka ataupun pada saat pembelajaran daring. Karakter yang harus kalian bangun, harus kalian tingkatkan, karakter disiplin, tanggung jawab, kerja keras, optimis, dan percaya diri. Kita tidak akan meraih kesuksesan apabila memiliki karakter yang tidak baik. Contohnya saja, gini, karakter malas, emosi yang tidak stabil, gampang marah, kemudian apakah cita-cita kalian akan tercapai jika kalian cepat marah, dikit-dikit nangis, kalau susah nangis, atau dikit-dikit lempar buku karena tidak dapat menyelesaikan tugas. Males lah gini, mending main game sampai lupa waktu belajar. Nah, karakter-karakter tersebut yang harus kalian hilangkan secara perlahan ya, karena tidak mungkin hilang begitu saja. Secara perlahan, kalian harus menghilangkan karakter-karakter jelek yang terdapat dalam diri kalian. Jika memiliki karakter yang tidak baik, akankah kita dapat meraih kesuksesan? Coba renungkan yang masih memiliki karakter atau sifat malas yang berlebihan, emosi yang tidak stabil. Nah, coba kalian renungkan sendiri ya. Saat ini kita telah memasuki kelas 7 SMP dan saat ini kalian bukan lagi siswa anak-anak gitu ya, anak-anak. Maka dari itu harus ada perubahan karakter antara di SD dan di SMP. Para siswa harus disiplin tepat waktu dalam menyelesaikan tugas. Tidak menunda-nunda lagi tugas. Yang misalnya tadinya kalau di SD itu
suka tidak mengerjakan tugas atau tugasnya itu selalu dikerjakan oleh orang tuanya atau kakaknya. Nah, karakter yang seperti itu yang harus kalian hilangkan. Coba dulu sendiri, kalau tidak bisa ada Google, ada YouTube, ada teman kalian juga, ada kakak tingkat kalian, ada guru kalian juga, seperti itu. Jangan sampai karena kelalaian kalian abaikan tugas, orang tua kalian dipanggil ke sekolah, dan atau guru datang ke rumah hanya untuk sekedar meminta tugas, menagih tugas kalian. Jangan sampai seperti itu. Yang ketiga, ada etika dan tata krama. Yang pertama, etika dan tata krama yang harus kalian tingkatkan adalah tetap menerapkan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Itu yang harus kalian tetap jaga. Yang kedua, etika berkomunikasi melalui WhatsApp. Kalian bisa lihat yang pertama dan yang kedua. Perbedaannya apa? Kenapa yang pertama itu salah? Ibu jelaskan. Yang pertama kenapa salah? Karena tidak menjelaskan siapa nama kalian. Identitas kalian itu tidak ada. Kemudian lihat apakah dengan ada ketika guru itu belum menjawab pesan P itu sopan enggak menurut kalian? Nah, seperti itu. Kemudian jamnya. Lihat jamnya jam berapa? Ini jam 22:56. Sudah terlalu malam. Maksimal kalau ingin berkomunikasi dengan guru jangan lebih dari jam 9. Yang kedua apa yang bagusnya? Coba dibaca. Ini menjelaskan tentang identitas siswanya apa, siapa, kemudian pertanyaannya apa, dan tidak lupa untuk diakhiri dengan terima kasih. Seperti itu. Yang ketiga, ada etika berpakaian. Etika berpakaian ketika kalian datang ke sekolah, bisa itu untuk mengumpulkan tugas, atau ada guru yang meminta kalian untuk datang ke sekolah. Yang pertama apa? Pakaian harus rapi dan sopan. Wanita memakai pakaian tertutup, laki-laki memakai kemeja dan celana panjang. Disarankan tidak memakai jeans. Jelas ya, di sini tidak ada ketentuan lagi laki-laki boleh memakai celana pendek. Tidak. Semuanya harus baik wanita ataupun laki-laki. Kalau celana ya celana panjang gitu. Pakaian sopan dan rapi. Disarankan tidak memakai jeans. Ya kalau cewek kan bisa pakai rok gitu. Kalau untuk laki-laki kan bisa memakai celana pangsit ataupun misalnya celana bahan gitu, ataupun misalnya celana seragam SMP juga boleh, celananya aja gitu. Yang kedua, tidak memakai sandal jepit ke sekolah. Karena ini tidak mencerminkan siswa sekolah gitu ya, pelajar. Masa pelajar pakai sandal jepit ke sekolah? Kan tidak etis gitu. Yang ketiga, rambutnya tidak diwarnai. Rambut harus tetap hitam. Bukan berarti karena mentang-mentang pembelajarannya secara daring, secara online, ketika ada guru yang meminta datang ke sekolah, rambut kalian itu acak-acakan. Rambut kalian itu diwarnai. Nah, hal-hal semacam itu sepele, tapi tidak mencerminkan sekali jiwa pelajarnya. Untuk itu, ketika kalian datang ke sekolah, berpakaian rapi, tidak memakai sandal jepit, mau pakai sepatu boleh. Boleh. Yang penting kalau laki-laki tidak diwarnai rambutnya. Rambut harus tetap hitam dan tidak memakai celana pendek seperti itu. Nah, anak-anak, demikianlah penyampaian materi dari pendidikan karakter. Semoga kalian bisa mempelajari, mengamalkan, dan melaksanakan pendidikan karakter dengan baik. Jaga kesehatan, stay safe, dan stay healthy.
Semangat untuk kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.